Yang sangat hebat nyari uang suami. Kamu habis ngelawak gitu nyetor? Oh, saya nggak terima sama sekali. Dia ambil semua? Iya, nggak ditransfer. Tapi Tetap ke kamu, tetap pelit ke istri aja pelit. namanya juga pelit-pelit pula. Ya, masih jam studionya Mbak Analisa Widyaningrum, psikolog cantik, muda, hebat kali. Tamuku kali ini temen lama. Saya enggak tahu, saya mau tes masih lucu apa enggak gitu ya. Lama juga nggak ketemu. Dulu saya ke Jogja mesti nyari dia. Apalagi kalau saya lagi sedih-sedih, pasti tanggung ger. Iya. Apa ger sama kita? Ger sama klik pelipur lara. Klik berlara. Kok lemu kok ini? Iya, susunya cocok. Kalau expired biasanya untuk gemuk sulit. Oh gitu ya. Sehat Mas Helmi? Alhamdulillah. Lama banget. Jadi yang penting susu cocok. Iya, itu yang pertama. Enggak expired. Enggak expired. Udah dibawa kemana-mana. Ekonomis. Dan kemasannya bagus. Iya, bagus. Aduh, Gitu. ngomong apa ini? Apa kabar Mas? Sehat. Kapan kita terakhir ketemu ya? Terakhir ya asal plesetan. Asal plesetan. Asal plesetan. Tahun berapa Ya, gitu? tapi sempat Mas Helmi minta satu ide di City Walk waktu itu. Iya. Saya bikinin ILK, Indonesian Liar Club. Sampai sekarang belum terrealisasi. Karena mungkin tulisannya jadi Indonesia Liar kali ya. Iya. Itu yang menjadi pertimbangan Mas Helmi. Oh iya. Padahal akhirnya mereka buat sendiri. Iya. Itulah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masih banyak. Rezeki Iya. ada aja. Nggak kemana. Nggak kemana. Anak berapa? Sekarang alhamdulillah masih satu. Masih satu. Usia? Usia 11 tahun. Lucu kan? Ya, alhamdulillah kalau celutukannya saya. Oke. Tapi kalau wajah dan suaranya Ibunya. Ibunya. Udah bagus. Allah maha baik. Daripada kebalik cetukan ibunya, ya kan wajah dan suaranya kayak bapaknya. Itu kombinasi yang salah itu. Ada satu cerita yang lucu dari anak Apa? saya. Siapa jadinya? Kenes. Kenes? Pelipur Lara Putri. Oh, cewek toh? Iya, cewek. Oke, terus? Nah, waktu itu kan ada hotel baru. Waktu dibangun ada sebuah hotel di Utara Tugu besar. Oke. Dia bilang, ya nanti mau ada hotel baru loh. Oke, Dan terus? kayaknya hotelnya termahal. Gitu. Kamu tahu dari mana? Saya bilang, dia masih kelas 2 itu. Dia. Oke. 2 SD. Udah tak tunjukin nanti. Pas begitu lewat ada panahnya tulisannya. Gitu. Hotel T 300M itu. Hotelnya udah 300M harganya. Padahal 300 meter. Itu kelas 2 udah nyeletuk gitu. Dulu lumayan nih saya bilang. Ini apa prospek? Iya prospek. Ya lumayan Mas Helmi, ya di Jogja kayak gitu kan. Iya. Ya, Plesetan. Plesetan. Jadi dagangan klik masih plesetan? Masih. Terakhir ya Speakerman itu. Speakerman. Iya, ini yang Speakerman. Iya. Ini jilid 2. Yang jilid 2 seri 2-nya. Klik pelipur lara. Sebuah catatan pandemik. Iya. Plesetan dan dagelan mikir. Itu artinya pandemik tuh. Iya, ada 2. Nah, terus? Yang satu pandemi itu kalau pannya itu panas, Oke. terus D-nya deg-degan, Oke. Mi-nya itu bisa mengurangi imunitas. Jadi pandemi itu pandemi juga. Kalau panik deg-degan bisa mengurangi imunitas. Ya pokoknya gimana caranya bisa jadi duit gitu. Speakerman. Iya. Stop stress. Iya. Teliti sebelum geli. Iya. Ya Allah, plesetan masih laku aja loh. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ini 5.000 eksemplar. Yang seri pertama? 1. Seri 1 alhamdulillah. Seri 2 baru nih. Seri 2-nya baru masuk hampir 1 minggu udah hampir 300. 300. Iya. Ya. Banyak kan beli satunya terus bikin 2-nya. Ya kalau kita tuh kan gitu Mas Helmi. Dibanding. 1 sukses, Ya. bikin 2. Sequel 1 sukses, Sequel, ya. 2. Catatan si Boy 1 sukses, bikin catatan si Boy 2. 2. Tapi ada yang nggak sukses juga. Apa? Film Malam 1 Suro. Kenapa? Itu sukses, dibikin Malam 2 Suro nggak angker. Nggak horor. Malam 1 suro sukses. Begitu malam 2 suro, opo itu. Malah nggak ada horornya sama. Nggak Cuma ada orang horor. jalan-jalan doang. Tapi juga ada film luar Apa? yang sempat dibilang box office lah. Apa? Tidak bikin sequel 1 sampai 12-nya. Kenapa? Tapi sukses. Apa itu? Apollo 13. Tom Hanks Langsung lompat ke 13. nggak pakai 1 sampai 2.
Itu penontonnya penuh. Penuh ya? Nggak perlu 1 sampai 2, langsung 13. Ya guyonan-guyonan kayak gitu Mas Helmi yang kita ajar. Oke. Iya, jadi mungkin agak lebih apa, ada sekarang udah mulai ada semacam edukatifnya. Oke. Jadi misalnya saya nulis bahwa di dunia ini yang namanya, misal lebih cenderung ke nyebutnya fakta. Jadi kalau di dunia ini yang namanya benua, Oke. itu pasti tulisannya, ya kan, itu selalu diawali Huruf A. dan diakhiri dengan huruf Huruf A. Kayak gitu. Asia, Iya, Amerika, Australia, iya. Amerika, Iya. Eropa enggak tulis? Iya, tulisannya Europe. Mas Denny kan Iya. sering keluar kan. Europe. Sama ya. Oh, harus sama. Iya, depan tulisannya. belakang. Tulisannya. Oke. Europe, Mas. Europe. Itu udah data Itu fakta itu. Fakta. Raja kuisnya nggak tahu itu. Iya. Terus ada lagi saya nulis yang ke depan itu. Oke. Dulu sempat ada di Slamet Riyadi, kalau Mas Helmi pernah di zamannya Pak Jokowi masih wali kota. Solo. Baru-barunya. Oke. Itu ada jembatan penyeberangan di Slamet Riyadi. Ingat nggak itu? Oh, iya, ada iya, satunya. tahu. Nah, kenapa itu dibongkar? Karena Nah, Usut punya Usut setelah saya pelajari itu gara-gara di branded aja sama sebuah iklan rokok. Terus kemudian pihak gender terus khususnya kaum wanita nggak setuju. kenapa? Tulisannya kan kreteknya lelaki, padahal itu kan perempuan juga merupakan kreteknya perempuan juga kan. Ini Pak Saru ini. Kreteknya itu loh, jembatan itu loh. Jadi banyak yang harus kita catat di situ. Oh benar. Iya. Aku lama nggak dengar cerita-cerita gini. Ada lagi kalau kita mau lihat yang lucu itu sebuah himbauan. Himbauan di sebuah gerai. Oke. Kayak macam McD, KFC itu kan. Iya. Terus setiap kita masuk di kacanya kan ada tulisannya. Apa? Dilarang membawa makanan dan minuman dari luar kan. Betul. Pasti itu di mana Pasti. aja. Saya berpikir, saya lihat, bukannya KFC sama McD itu makanan dan minuman dari luar. Dari Amerika. Kok seluruh dilarang. Konsisten. Nah kayak gitu-gitu yang kita mau hajar di berikutnya gitu lah. Yang lebih ke oh iya ya gitu. Ada karyawan di Indonesia yang tidak melalui proses dari bawah. Begitu kerja langsung posisinya GM ada. Apa itu? GM Siddhartha itu. Langsung GM itu kan. Jadi hal-hal kayak gitu Mas Helmi yang kita kita hajar ke depannya. Banyak sekali ternyata. Banyak sekali kalau kita mau teliti gitu loh. Iya. Tapi itu membutuh kecermatan Mas Helmi. Itu kayak kelirumologinya Pak Jayara ya? Oh, beda. Kalau ini lebih ke fakta. Kayak misalnya kita mau ngasih ini seorang vokalis The Rolling Stone, itu sebetulnya kan awalnya bukan dari Inggris dia, tapi dari Gunung Kidul. Kok? Ya kan sekarang aja namanya Mick Jagger. Dulu sebelumnya Mujakir misalnya. Main-main kayak gitu tuh. Yang mungkin lebih menarik gitu loh. Kalau Presiden Amerika terpilih yang sekarang Oh terpilih. iya, Biden itu ya. Biden itu. Iya. Dengan orang Madura kan. Biden. Biden. Atas biaya dinas tuh. Banyak dulu. Jadi kita bisa itu juga sama petenis itu kan kakak adik sama presiden kita. Siapa? Jokovic. Oh, Jokovic. Jadi hal yang kayak gitu yang kadang-kadang itu plesetan. Sebetulnya kan itu kalau di kaidah bahasa Indonesia namanya homofon ya. Homofon. Iya. Kesamaan sama tapi tulisannya berbeda. Kalau tulisannya sama tapi artinya berbeda itu homonim. Ya kan? Homonim. Jadi bisa dapat dan bisa ular. Tapi kok dari dulu contohnya itu terus ya. Mulai dari kita sekolah sampai anak saya kok nggak berubah. Nggak ada contoh lain. Itu. Li, merasa nggak Li sekarang perkembangan komedi itu setelah adanya stand up komedi itu menjadi berubahnya luar biasa? Oh sangat. Tapi saya lebih mengamati bukan stand up-nya, tapi sit down komedi. Dalang itu lebih hebat daripada stand up. Dia duduk berjam-jam, tidak membasahi tanah air, tidak ke belakang, tapi mampu memerankan sekian banyak tokoh. Banyak sekali loh. Jadi sit down komedi itu lebih hebat daripada stand up. Ya, makanya begitu almarhum Mendiang Seno meninggal, itu orang kan kehilangan betul. Karena sit down komedi jauh lebih hebat. Sebenarnya. Bayangkan dia duduk, nggak bergerak-gerak.
Iya kan? Iya kan? Dia harus memerankan sekian banyak orang. Kapan saatnya dia lucu, kapan saatnya dia Seru, ya? kapan saatnya dia sedih, dia mampu tuh. Itu hebat orang itu. Dan nggak ke toilet. Dan nggak ke toilet. Coba bayangkan. Itu kalau stand up nggak kuat itu. Itu makanya saya masih salut lah sama teman-teman sit down comedy. Aku merdeka. Aku pikir apa? Ini lawannya stand up comedy itu sit down comedy. Sit down comedy. Dan itu Indonesia banget. Di Indonesia adanya. Ini di lain nggak ada. Di tempat lain nggak ada. Dalang tuh nggak ada. Dalang. Alias dalang. Dalang. Kalau dalang itu kan kalau di filosofi Jawa namanya ngudal-udal piwulang. Dalang gitu. Jadi dalang, ya? Membuka-buka pitutur gitu loh tentang pendidikan gitu. Itu dalang itu. Dalang. Jadi ada petuah-petuahnya di dalam. Semacam apa katarsis lah. Pencerahan gitu aja. Kapan bikin lagi Mas Helmi? Iya, kangen. Aku dulu dengan Kli itu kita bikin asal plesetan. Asal punyanya Mas Helmi, plesetan dari saya. Jadi kita gabungkan. Dan alhamdulillah lumayan dulu ya. Rating dong. Iya. Alhamdulillah hancur lah pokoknya. Tapi yang perlu dicatat Mas Helmi itu yang tidak mampu dilakukan oleh satu PH atau artis lain dalam komunitas. Karena itu catatan saya adalah dalam 2 hari mampu menyelesaikan 12 episode. Iya. Itu yang tidak dicatat. Dulu dia tak gabung dengan almarhum Taufik Safalas. Tata Dado. Iya, itu semuanya juga alhamdulillah suka di acara itu. Kok kamu nyebutin orang meninggal semua? Loh enggak, ini kan tadi jenengan menanyakan. Itu biasanya udah deket-deket juga sampai kita hanya mengenang aja. Beliau juga salah satu ikut membesarkan acara asal plesetan. Ada Kang Jo. Iya. Terus Kang Jo ya. Iya, Kang Jo. Saat itu ada yang mirip Marisa Haque, mirip Pak Amin Rais juga banyak sekali. Tapi alhamdulillah dan selepas dari saya memang acara mirip-miripnya Mas Helmi itu tetap disukai. Asal ya. Tetap banyak pecintanya. Ini kita mau naik lagi nih asal. Saya senang bikin asal itu dulu karena menaikkan 2 orang yang bisa melakukan impersonator, yang bisa menirukan orang lain. Dulu Taufik dan Gilang Dirga juga naikin dari situ. Betul. Langsung dan saya menjadi bintang tamunya saat itu. Iya. Di Bintaro ya saat itu ya. Iya, syuting di Bintaro. Alhamdulillah. Dan Mas Kli itu dulu dia sebenarnya sebelum Jarwo kuat JK-nya itu ini. Iya. Siapa nama dulu memplesetkan Pak JK? Ucup Kli. Itu yang apa? Yang pertama kali waktu masih Republik Mimpi yang di presidennya masih almarhum Taufik Safalas. Ada Effendi Ghazali. Itu legend, Alhamdulillah. Dan itu kan satu-satunya acara yang sampai dipanggil ke istana. Alhamdulillah. Dan kita bangga sekali. Saat itu. Zaman Pak SBY ya? Iya. Namanya Pak JK. Kita diundang di RI 2 dan alhamdulillah kita dilewatkan pintu depan. Layaknya apa? Tamu-tamu negara. Setelah saya cek yang di belakang lagi direnovasi. Jadi bukan karena dihormati. Itu Pak JK ngakak. Terima kasih Pak. Gini kita udah tahu di belakang lagi lagi tidak bisa dilewati. Kita udah disambut kayak layaknya tamu-tamu negara. Apa belakang lagi nggak renovasi Mas rumah apa? Itu lucu sekali dan itu catatan yang menurut saya menjadi booming. Karena 52 dulu ya zaman dulu. Mass media koran di Indonesia itu headline semua. Iya, alhamdulillah. Kompas ya kalau salah. Hampir semua. Semua 52 itu di halaman pertama semua. Pak JK ketemu Ucup Kli kayak aja. Waktu itu saya ketemu nggak pakai kumis, ditegur. Kenapa kumisnya nggak dipakai? Bilang gitu. Oh beliau ngomong gitu. Saya bilang ya ini berarti sudah mulai ada pengentasan kemiskinan Pak. Di situ saya menyampaikan antara berbicara ngobrol, Pak JK paling nggak seneng kalau yang model barbar gitu. Dia ada diskusi waktu itu Mas. Diingatkan boleh menirukan tapi harus bisa menjaga nama baik. Beban itu harus itu. Akhirnya muncul kalimat di buku saya ada istilah demokrasi dan demokrasi saat itu. Itu yang saya munculkan di situ Pak JK senang. Jadi jangan demokrasi ya Mas Li, iya harus demokrasi karena demokrasi itu juga nggak gampang. Untuk penegakan demokrasi itu kan
secara apa hurufiah dan harafiahnya kan beda. Kalau demokrasi itu kan terdiri dari dua suku kata, demo dan kerasi. Gimana mau bisa ditegakkan kalau setiap ada demo dikerasi, demo dikerasi. Guyonan kita kayak gitu-gitu di buku. Tapi kali ini sempat saya tegur. Bahan lawakannya dibukukan, ya Allah Le. Karena lawak itu kan nggak boleh ngulang. Iya betul. Kalau penyanyi harus ngulang. Iya, lebih diulang lebih baik kata Mas Tantowi. Semakin mengulang itu karena kalau Krisdayanti muncul orang selalu kepengen dia nyanyikan lagu Mencintaimu. Kamu kalau lawakmu yang sama diulang 2 kali, habis bahan ini, habis bahan. Ya kebetulan kalau saya dulu memang niatnya untuk menghindari curanmor, Mas. Apa itu? Pencurian bahan-bahan humor. Jadi kalau sudah beli, pakailah. Saya tak bikin baru. Gitu. Jadi bahanmu habis tuh. Alhamdulillah. Itu kan kita udah tahu bahwa saat ini di usia sekian pasti udah nggak tren lagi. Kalau dibalikin lagi juga udah nggak ini. Cuman ada beberapa. Dulu kamu kan suka sama Setiawan Pelipur Larai, Setiawan Tiada Tara. Ya, jadi saya bikinnya dulu kan komunitas LBH. Lembaga LBH. Bantuan Humor. Itu kan bukan grup, tapi itu komunitas. Jadi teman-teman Jogja yang pengen gabung di kita ya kita terima. Ya. Semuanya kan tumpah ruah waktu di Asal Presetan. Yang nggak ikut panggil itu satu ya. Mas Setiawan yang nggak bisa satu. Tapi semuanya ada Bambang Gundul, Aldo Iwak Kebo, Mbak Darmo itu sebut. Mbak Darmo. Sulap selip itu gongnya itu. Sulap selip. Dan orang salah Mas Helmi, disangka kita melesetin sulapan. Enggak, kita ngerjain Mbak Darmo aja sebetulnya saat itu. Yang menjadi rating kan itu sebagai gongnya. Alhamdulillah. Dan timnya Mas Helmi dahsyat. Jogja itu ternyata banyak sekali menghasilkan komedian karena memang masyarakatnya itu memang lucu ya. Kesehariannya. Seneng ketawa gitu, plesetan. Bahkan gitu. mungkin kalau Mas Helmi ngelihat Mbah Darmo di Asal Plesetan lucu kan. Padahal kalau menurut saya lucu kehidupannya daripada aslinya. Lebih lucu aslinya. Jadi suatu ketika pernah Mas Helmi, saya lagi duduk sama dia. Terus anaknya datang minta duit buat beli soal-soal ujian. Terus? Karena mau ujian. Saya tahu Mbah Darmo nggak punya duit kan lagi. Orang ini lagi off kan. Terus tanya, ya mau minta duit. Buat apa kata Mbah Darmo? Buat beli soal-soal ujian. Bilangin ke gurumu. Guru kenapa ya? Udah tahu keluarga kita banyak persoalan kok suruh beli soal-soal lagi. Keokean. Mending gurumu yang suruh beli persoalan keluarga kita banyak sekali. Lebih banyak kita. Dulu ceritamu siapa nih? Yang ada yang meninggal gitu? Yang ada yang meninggal terus datang gitu berdoa depan keranda tapi dalam itu ada teman. Jadi ada teman, ada orang meninggal. Terus kemudian orang yang meninggal teman meninggal lagi dimandikan. Tapi teman saya itu kan memang ya agamanya agak kurang kan. Saya dekat jendela gini kan, dia tiba-tiba masuk, ya kan karena ada peti kan di situ. Ada keranda udah ada situ. Peti mati. Tapi belum diisi kan? Belum diisi, masih dimandiin. Tiba-tiba dia langsung di situ langsung berdoa aja. Gitu. Saya ketegur dari itu. Dari jendela itu. Nggak mau berdoa. Tak tegur itu nggak ada, maksud saya nggak ada jasanya. Wow, dulu marah deh. Begitu nggak lama dari dalam keluar. Ya kanan gini. Dia lama-lama keluar ngurusin parkir mobil terus pulang. Malu. Izin ya. Doain peti nggak ada jenazah. Itu banyak sekali. Jadi kehidupan teman-teman tuh lebih lucu aslinya. Jadi bener Mas Helmi, kalau di Jogja itu muncul guyonan-guyonan tepat itu karena memang situasinya memang lucu. Memang lucu. Orangnya lucu-lucu. Dan gampang tertawa ya. Dan itu hal yang sudah biasa saja di Jogja karena memang kelucuannya dibangun seperti itu. Kita harus teliti betul. Banyak sekali di situ. Ada tinggal level humornya ya. Betul. Ada yang cerdas banget ya grade-nya. Betul. Kayak Mas Butet itu lucu juga kan? Mas Butet lucu. Tapi tingkat tinggi ya. Mikir gitu. Iya, betul. Ya pandemik juga itu. Apa pandemik itu? Ya tadi dagelan mikir juga. Jadi Jogja banyak sekali. Dan sebetulnya kalau stand up itu sudah lama. Zamannya Basio almarhum, Mbak Guno itu sudah stand up. Udah stand up sebenarnya. Iya. Saya kecil masih nonton, gedungnya namanya PPPI itu. Di belakang Soeharsono Theater. Alun-alun itu dulu ada gedung PPPI. Jadi tradisi
teater bertutur gitu, Iya, komedi iya. gitu udah dari dulu ya, Le? Kalau Solo kan almarhum Gepeng. Mungkin masih Gepeng, ingat ya. kan waktu zaman TVRI Ya. dia muncul bisa 5 menit sampai 10 menit. Yang bapaknya si Mami Podang Karo Pak apa? Pete, iya. Iya kan? Pak Pete. Pak Pete ya? almarhum, Iya ya. Itu lucu juga ya. Lucu juga. Hmm. Itu saya masih ingat semua karena saya memang dari orang-orang yang benar-benar mengamati betul. Oke. Iya. Pak Pete itu kan lucunya yang materi tidak bisa bahasa Indonesia itu suruh tunggu rumah itu kan. Yang mana, Ri? Yang dia bilang nanti kalau ada tamu di sini, Oke. kamu harus hafal dengan bahasa karena orang Jawa dipindah ke Jakarta kan. Iya. Kalau dia nanya permisi, mari. Oke. Dia nanya bapak ada sedang pergi. Gitu. Oke. Silakan minum. Terima kasih, gitu kan. Iya. Ayo diminum ya daripada kedalan orang, gitu kan. Iya. Jadi 4 itu harus diingat. Harus diingat. Permisi, mari. Terus? Bapak sedang pergi, itu yang dihafal. Nah akhirnya kan datang bener tamunya. Ternyata kan lama-lama pertanyaannya nggak hanya 4 itu. Itu yang menjadi itu lucu sekali adegan itu. Permisi, mari, bapak ada sedang pergi. Ayo dimakan dulu ya, terima kasih sudah kedaluan orang. Bapak ada sedang pergi, mari. Gitu. Bolak-balik gitu. Anda dari kampungnya sedang pergi dari bapak. Kamu ngeledek saya, silahkan kalau daripada kedaluan. Kamu mau tak pukul, mari. Itu. Dipukul beneran. Itu dulu kalau di di televisi, normalnya di televisi Surabaya, stasiun Surabaya. Acaranya kalau ingat Mas Helmi Galarama. Galarama. Iya. Saya masih ingat semua acara-acara itu. Sri Mulat aja Solo ya kalau salah ya. Aslinya ya. Sri Mulat itu ada Solo. Sebelum ke Solo, meledak di Surabaya. Terus buka di Senayan juga kan. Bukan saya dia. Iya. THR. Kan? THR. Jogja juga termasuk perintis. Ya. Ada Di Senayan diusir. Iya. Karena Iya, karena kalah DPR lucu. kalah lucu. Kalah lucu sama gedung sebelahnya. Loh kalau gedung sebelahnya itu lucu banget. Lucu banget. Iya, nah salah satu tulisan fakta saya ada di situ. Kan ada kenapa? Kalau ingat di depan gedung DPR itu banyak orang penjual cermin, ingat nggak? Oh iya. Nah, Oke, karena kenapa? Karena sebetulnya itu mengingatkan anggota DPR supaya bercermin. Kalau mereka wakil rakyat gitu. Jadi kita main di situ. Kayak misalnya Mas Helmi, kalau ngelihat kenapa patung Pak Tani yang ada di Gambir itu naruhnya di atas. Kan gitu, kan beda-beda. Ada yang di bawah. Iya. Kenapa di atas? Hampir rata-rata patung di Jakarta naruhnya masih di atas. Karena Karena di bawahnya ada tulisannya. Dilarang menginjak rumput di bawah ini. Ini fakta. kalau patungnya apa, dia kena melanggar peraturan itu. Itu memang sengaja saya keluarin di buku supaya mereka bayar cash gitu. Jadi ini pelawak yang butuh cash juga Iya. gitu. Dan nunggu naik panggung udah dapat duit. Waduh lama. Anak kan butuh toh ini. Anak sekolah. Iya. Daring itu kan kalimatnya. Bayarnya tetap. Ya kita harus realistis. Realistis. Iya. Gimana caranya gitu kan. Nah, salah satunya guyonan-guyonan kayak gitu. Itu yang alhamdulillah kita sampai ya bisa bayar 1 tahun lah. Nah, iya. Besok kita mikir lagi. Dia modal itu tuh beli mobil dia. Dapat istri gitu. Istrimu tuh nganggap kamu tuh lucu kali. Kamu di rumah lucu gak sih? Saya serius kalau Serius di rumah. Ya, tapi kadang-kadang yang bercandain malah anak saya. Di pelawak serius katanya. Justru baru mulai bercanda. Ya, kalau istri saya memang nganu apa? Kebetulan aja dia senang sama saya kan karena memang rumahnya jauh dari rumah sakit mata kan. Oh gitu. Takut keburu fokus. Begitu fokus kok ngene. Nah di buku ini Mas Helmi itu memang saya bagaimana Speaker memotret Indonesia ini di tengah pandemi. Ini banyak yang lucu. Dan misalnya saya ngasih judul awalnya di pertama itu judulnya RRC. Itu judulnya artinya menjadi Republik Rawan Corona. Nah kayak gitu-gitu yang kita mulai apa? Tapi menjadi. Bo ya dibikin YouTube loh Le. Ya. Boleh nanti kita. Sampean nggak itu ya? Sampean monolog aja. Iya siap. Sampean tuh nggak ngomong aja lucu kok. Aku ngeliat mukanya aja udah lucu gitu. Apalagi kalau pas perayaan ya. Perayaan 17 Agustus. Dia kelawak nggak dibayarnya lucu. Tapi kalau kita kan dulu kan senangnya kan gini Mas Helmi, bahwa kita ini kan Mas Helmi mau menjadi artis, Mas Helmi mau menjadi politikus, Mas Helmi mau menjadi ini yang perlu saya catat.
mau jadi direktur TVRI nggak berubah. Mas Helmi masih mau makan di angkringan itu yang. Oh iya. Itu yang tidak dimiliki. Saya saksi. Aku ingat Prima Arya. Iya. Itu kan dulu kita. Iya. Lik harus cari kan angkringan di bawah-bawah. Jogja kok makan di Jogja kok makan di hotel. Cocok kleru lah. Aku kemarin makan tempat Mas Butet diajak oleh Analisa, enak loh, enak banget. Iya. Di Jogja banyak sekali kan. Sekarang bertumbuh ya? Iya. Bertumbuh. Saya lihat kemana-mana di Jogja, ono kafe, ono warung ya. Kan Witing Tresno jarang suka kuliner kan. Makanya saya kan udah pesan sama wali kotanya Jogja. Kok ya dibikin apa semacam gapura atau monumen khusus tentang kuliner gitu kan. Iya. Misalnya masuk Jogja itu ada tulisannya Apa? Tamu harap lapar misalnya. Nah, itu kan harus mulai itu deh. Jadi Udah mulai bersiap. Iya. Suasana makannya itu. Iya. Ini tadi Witing Tresno jalanan suka kuliner. Kan gitu. Yogyakarta berarti nyam-nyam. Itu kan bukan hanya nyaman aja kan. Nyam-nyam kan. Buktinya Mas Helmi kan di sini. Iya kan. Dan di sini tuh aneka makanan banyak sekali Mas. Ngomong gudeg aja. Gudeg tuh ada berjenis-jenis ya, Le? Iya, ada gudeg basah. Gudeg basah itu kayak gudeg basah itu untungnya nggak lumayan lah. Kenapa? Karena basah. Jabatan kalau basah kan. Gimana sih? Gudeg basah. Gudeg basah. Itu diperebutkan orang tuh gudeg basah. Gudeg basah itu biasanya dulu pagi, tapi kemudian muncul malam. Ingat nggak gudeg pawon? Pawon. Itu basah. Saya diajak Katon Bagaskara. Jadi itu orang kurang kerjaan banget. Jadi di dalam pawon, dalam dapur bukanya jam 12 malam. 12 malam lah ya. Orang ngantri. Aku kalau belum jam 12 juga nggak dilayani. Nggak dilayani. Aku pernah antri, Le. Udah ngincer tuh, Le. Ya, jadi aku datang ke sana tutup. Mohon maaf, tiap hari Senin kami tutup. Ya Allah. Padahal dari situ. Terus bakmi Bahmo, itu lucu juga ya? Iya, itu juga. Bakmi Bahmo tuh. Itu juga antrinya banyak. Luar Karena biasa. gimana ya, di Jogja itu memang unik ya. Iya. Kalau orang bilang unique selling point-nya di situ. Iya. Jadi kamu ngerti unique selling point-nya? wah, saya itu gimana lulusan S3 itu. Sekolahmu apa, Le? SD, SMP, SMA itu kan S3. Belajar dari siapa ya? Istrimu tuh sarjana ya? Iya, AMD tapi. Oh, ahli menghitung duit. Jadi kalau pas bayaran dia ahli dia. Dan dia pencari uang yang sangat hebat, nyari uang suami. kamu habis ngelawak itu nyetor? Oh, saya nggak terima sama sekali. Dia ambil semua? Iya. Nggak ditransfer. Tapi tetap ke kamu, tetap pelit ke istri aja pelit. Namanya juga pelit-pelit pula. Ini kalau sama saya nggak ada habisnya. Dulu yang kayak gini nih yang ketawa cuma Bima ya. Nggak bisa ngomong-ngomong cuma ketawa. Dia ketawa. Sekarang jadi wali kota Bogor. Ada satu lagi. Apa? Teman kita. Siapa? Tito. Wah, itu legend juga. Oh, Tito itu. Oh, itu yang suaranya mirip Katon Bagaskara. Iya, mukanya mirip Katon juga kan? Iya, iya, itu kan di Beringharjo kan dia. Betul. Iya. Oh, enggak. Mas Tito. Dia tahu saya. Tito lah. Oh, Tito. Suaranya mirip. Oke, iya. Kalau yang di Beringharjo itu pedagang udah beda macamnya. Bukan, yang ada mirip Mas Katon itu. Iya, tapi udah beda sekarang ketemu kemarin. Udah jadi siapa? Masih ingat Mas Helmi? Tahu. Benar ingat saya. Udah gendut sekarang. Tahu mirip. Saya bilang kok Katon kok jualan batik gitu. Beringharjo. Ternyata orang lain. Dulu kalau jalan yang ngasih tahu gudeg pawon itu Mas Katon, Mas. Dulu kan kita udah mirip-miripan dulu. Iya kan? Ini pasti kalau kita nyebut Mas Helmi. Ini mirip siapa? Mirip siapa gara-gara asal ya? Itu seru itu. Ya alhamdulillah lah. Akhirnya dipakai juga kan di BBM. Iya. Iya kan? Mirip Katon. Iya. Gus Pur almarhum. Gus Pur. Iya. Gus Pur itu aslinya Palembang, Le. Iya. Iya, orang Palembang itu betul, lama di Jogja. Di Jogja tuh ya, aku nyimpang, itu banyak sekali orang Palembang yang Palembang. Setuju. Amriah ya. Amriah ya. Semua banyak banget orang Palembang. Iya. Dulu jadi patokan kalau kuliah itu mesti Jogja. Iya. Ngerti nggak? Tahu nggak ininya? Universitas yang diincar. Gajah Mada. Bukan. Akprin. Oh, Akprin. Akademi Peringas-Peringis. Akprin sekarang masih, Mas. Iya, enggak orang Dan Palembang. masih diminati. Orang Palembang itu ke situ. Karena Akprin. santai juga sih. Mungkin. Tahu banget. Akprin malahnya. Akprin. Loh, kalau Mas Tantowi kan malah bukan. Kan? Api.
API kan. Akademi Pariwisata Indonesia. Nah, sekarang namanya jadi Sekolah Tinggi, bukan itu namanya kayaknya sekarang. API. Dulu API. Iya, Waktu Mas Tanto dulu, masuk. dulu, Iya. Gitu, ya. Iya. Ini dia Sekarang, kalau apa ya namanya? Sekolah SMTA apa ya? iya. Itu sekarang. Itu di tentang kan Gampingan. perhotelan kan? Ya, perhotelan. Oh iya. Gampingan Sekarang toh? nggak di Gamping sekarang. Iya. Dulu ada ini kalau ngomong sama Keli itu nama-nama universitas perguruan tinggi sini aja lucu loh. Aku yang berkesan itu ada sekolah namanya Stiker. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kerjasama. Tapi disingkat Stiker. Mesti lengket itu. Dan itu waktu gempa kena, Mas. Kenapa? Rata. Gara-gara? Ya kena gempa. Gempa. Oh. Iya. Itu di lingkar luar itu. Semuanya, dalamnya rata semua. Rata semua. Kasian juga tuh nasibnya itu. Stiker itu. Stiker. Baru mestinya lengket tuh. Iya, Bangunannya. harusnya sudah kuat kan. Ternyata tapi nggak lengket. dilaminasi kan. Banyak sekali kok di sini tuh kampus. Ada Amikom. Sampai sekarang Pak Yanto namanya. Itu orang nomor satunya di situ. Kalau sama saya masih ingat. Mungkin ya. Gara-gara saya artikan ke Amikom itu. Akademi mirip kos-kosan mahasiswa. Kalau ketemu, aku tuh yang nggak lupa itu. Marah nggak dia? Enggak. Oh, orangnya super guyon juga Pak Yanto tuh. Akademi mirip kos-kosan mahasiswa. Dulu kan masih kayak kos-kosan gitu kan kampus. Aduh, aku kangen Eli. Ini kalau dibiarkan sampai Nggak ada habisnya. sampai imsak ini. Iya. Ayo, mau bikin apa kita sekarang? Kamu bikin YouTube lah, Le. Siap. Kapan? Iya, dibuat aja sendiri nggak nanti apa-apa, saya nanti akan. kirim. Ya, siap. Nanti aku tak kelola, aku punya usaha begituan. Siap. Sayang loh, kamu Ya. kalau lucumu itu nggak dikirim ke mana gitu, zolim kamu. Iya, betul. Iya, udah begini. Karena juga zolim kita harus belajar dari petinggi-petinggi kita kan juga suksesnya lewat YouTube kan. gitu ya. Iya. Contoh? Loh, Barack Obama itu kan bisa menjadi presiden kan dulu karena untuk mencari food gathernya dari medsos kan, salah satunya YouTube. Twitter lah ya. Twitter dulu topnya. Terus kalau Indonesia pakainya YouTube. YouTube ya. Iya. Wakil presiden kita kan sukses. YouTube kali. YouTube kalah. Terus itu wakil gubernur Jawa Barat dulu. Siapa? Dede YouTube. Dede YouTube. Itu juga karena pakai YouTube sukses. Ustaz, YouTube Mansur. Ramelu aku. Ramelu. Saya udah ketemu ngomong sama beliau, dia ngakak. Kuyu ya. Oh, malah Pak YouTube Mansur itu lucu banget. Ayo kapan Mas Geli, saya kangen. Oh iya. Sebenarnya hanya ingin Jadi banyak orang-orang yang ketawa aja. Ini nggak usah ditantang deh. Nanti malah keluarnya beda. Ya kita kan main-main gitu kan. Nah yang terpenting adalah bagaimana menggunakan plesetan itu, Iya. ya kan, pada posisinya. Artinya benar-benar orang, oh ini yang dimaksud. Tidak hanya sekedar. Jadi benar-benar ada katarsisnya lah kalau orang. Pak Habibie juga dong YouTube. Ada YouTube ya Pak Habibie itu. Jangan dibahas. Semuanya ada. Ternyata iya. Iya, banyak kan. Ya intinya saya siap nanti tak kirim ke Mas Ilmi. Aku seneng kamu tetap lucu Iya, dong. wah, harus. Aku pikir tambah tua gitu hilang Oh, lucu, enggak, jadi enggak. serius, Enggak. keriput gitu. Saya malah justru sekarang sering jadi motivator, Mas. Apa itu? Iya, di perusahaan-perusahaan lumayan. Iya. Tapi dia nunggu guyonannya daripada Motivasi. Ngasih motivasi Iya. untuk beli motor gitu. Iya. Motivator. Motivasi saya untuk nyicil rumah, Iya. bayar cicilan. Itu kan jadi motivasi untuk kamu, Le, bukan untuk yang denger gitu. Ya intinya pokoknya alhamdulillah kalau di paket saya itu masih jalan. Kebetulan istri saya juga sering MC sama saya. Jadi Bareng sekarang masih paketnya lengkap. Bisa MC, Ya. bisa nyanyi, bisa ada komedinya. Kadang-kadang dapat bonus anaknya itu, Ya, gitu, itu lucu sudah juga. mulai. Sudah mulai. Kayak kemarin udah dapet saweran, udah won, dapetnya perusahaan Korea. Saya bilang, wah ini harus mulai. Artinya apa? Tetap sekolah nomor 1. Tapi saya tetap, dulu saya juga gitu, kalau sekolahnya gagal, mending jadi pelawak aja. Saya bilangin ke anak saya, tetap hobi itu harus
pupuk terus. Ya, tapi sekolah tetap. Sekolah nomor satu. Karena itu bagaimanapun juga penting. Saya nggak akan bisa menulis seperti sekarang ini kalau saya tidak suka dengan bahasa Indonesia. Oke. Nah, pelajaran yang saya senang itu bahasa Indonesia. Jadi kalau masalah homograf, homonim itu masih ingat. Kayak gaya bahasa itu kan masih komplit lah di telinga kita. Itu. Kalau peribahasa-peribahasa yang Mas Keli inget gitu, Ya itu. apa aja coba? Salah satunya biasanya harus standar kan, cita-citanya setinggi Ya, langit. Kalau ya kan? versinya Keli, Kalau versi saya udah beda. beda, oke. Beda sekali. Ya, coba. Guru kencing berdiri, Terus 2-3 pulau terlampaui. itu menggabungkan dua peribahasa. Jadi kira kita punya. Dulu saya memang pelajaran bahasa Indonesia paling senang. Paling benar. Iya. Tapi guru saya nggak ngerti kalau saya senang pelajaran bahasa Indonesia. Karena menarik. Sangat menarik. Sangat menarik sekali pelajaran bahasa. Karena banyak bahasa Indonesia yang dalam sewu tidak dipahami oleh masyarakat kita. Oke. Ada yang tidak semuanya bisa, Mas. Misalnya Contoh. Mas Helmi. Contoh. Kalau yang namanya masuk ke dalam. Masuk ke dalam, Ya mesti. kan? Ya kan? Masa masuk keluar. Iya kan? Terus Naik, ke atas, turun, ke bawah. kalau keluar nggak bisa. Ini bahasa Indonesia tuh hebatnya di situ. Gitu ya. Naik, Ke atas, turun, ke bawah, masuk, ke dalam. keluar. Ya keluar. Nggak bisa. Tapi kalau saya bisa, Apa? Coba. Coba. Ya, Ya kalau naik, ke atas, kalau masuk, ke dalam, turun, ke bawah. keluar. Enak tenan. Sarwa ini. Maksudnya daripada di dalam gerak, gitu loh urusannya. Mending keluar. Ini kan udah mulai gerak nih. Oke, udah berapa menit nih? Kalau nggak saya ini nih, perut saya udah sakit tuh. Ya Allah, aku pikir Keli udah nggak lucu, ternyata masih lucu ya. Oke Mas, kita harus berhenti kalau nggak ngerti. Jadi sukses terus. Sama-sama Mas Ilmi, sehat yang penting. Penting loh, sampai juga lah. Ya. Ini aku sehat Pak. Alhamdulillah saya juga. Iya. Ring berapa? Apa? Ring berapa? Ring 5. Saya satu. Satu. Kalau orang di jantungnya itu di ring 1, Ya. itu sering ngedeki RI 1. Itu ring 1 ya. Saya ringnya 5 ya. Nah, itu ngedekin dirinya sendiri. Kalau ring Ini orang ring 1, kita pikir ring 1 presiden, masa ring jantungnya 1? Hipotek ya Mas? Ya. Ya, seneng banget saya. Sama-sama, Udah lama Mas. nggak ketemu, nggak ketawa-tawa gini. Dulu aku tiap kali ke Jogja nyari klik-klik, jalan deh. Gitu. Sampai pernik-pernik rumah ya Mas ya. Nyari pernik-pernik rumah ya. Kamar mandi, Kamar segala mandi. Pernah rumah dulu tak tempelin atas susul klik itu. Ono kura-kura. sampai di itu ya, diborong di mana? Iya, sampai habis. Di anu Mana dulu ya? apa? Tempat gerabah itu. Kasongan. Kasongan, iya. Wah, itu sampai di berapa mobil Mobil saya bawa. diborong Mas ya. Taruh gitu. Oke, itu udah Ya. dialog saya dengan temen lama. Alhamdulillah saya tuh ngecek dia tuh masih lucu apa enggak. Ternyata dia tambah lucu. Bukan saja joke-nya, tapi hidupnya pun sebenarnya lucu. Seperti kehidupan para orang-orang Jogja lah ya. Iya, Para umumnya. seniman-seniman Jogja. Ya, kita ketemu lagi. Kita janji akan terus berkarya. Ya, selamat untuk Speak German. Makasih. Ya, salam mbaknya ya. Ya, salam Ya. Mas Baenda, salam Mbak balik. Endah. Ya kita doakan semoga dia ndak insap-insap kalau insap ntar jadi persoalan lagi. Jangan fokus lah. Jangan terlalu fokus. Kok ngene? Suamiku kok ngene? Oke kita coba lagi. Ya dengan tamu saya selanjutnya. Terus Mas.